Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pastilah luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan terpujilah namamu Tuhan. Bisa sambil bertepuk tangan memuji dengan sukacita ya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Bebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi kita katakan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Semua tangan kita bertepuk tangan buat Tuhan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Tuhan, kita percaya Tuhan kita berjaya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah untuk kehidupan kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan yang indah, nama Tuhan yang luar biasa, nama Tuhan yang penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaan kita saat ini, memulihkan bangsa kita, memulihkan gereja kita, memulihkan keluarga kita, bahkan memulihkan kehidupan pribadi kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan lewat puji-pujian kami Tuhan.
name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, Jesus, let worship Jesus. You are wonderful, Lord. Jesus, your love is great. Jesus, you are my God. Jesus, you are my King. You are my all in all. You are my everything. Let's say, Jesus, you are great. We worship your holy name. We praise your name. Oh, Jesus, you are wonderful. Jesus, you are powerful. Hallelujah. Jesus, Jesus, thank you for your love. Thank you for your kindness. Oh, Jesus. Oh, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name, oh, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya nama-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami. Ajar kami senantiasa menaruh harapan kami kepada Tuhan, karena kami percaya ketika kami menaruh harapan kami kepadamu, maka Engkau tidak pernah mengecewakan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun kami percaya Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila kiranya Tuhan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami menjadi anak-anak tunas remaja yang hidup takut akan Engkau dan dapat menjadi dampak dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hidupnya lebih lagi untuk menjadi saluran berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari yang sama-sama kita katakan amin. Hai, apa kabar semuanya? Wah, semangatnya memang luar biasa. Dan terpujilah karena Engkau Allah yang hebat. Yesus itu Allah yang luar biasa. Ya, di masa-masa PSBB ini ternyata banyak orang menemukan skillnya yang baru. Tadinya yang tidak bisa masak, mau tidak mau masak.
Tadinya yang belum punya toko sendiri, mau tidak mau sekarang punya toko sendiri. Nah, teman-teman, Kak Bani punya teman ini, waktu elementary, ya waktu SD. Jadi kita itu ada recess-nya juga. Ya, waktu recess, teman saya itu tidak makan, ngirit. Ya. Setiap kali kumpul-kumpul, ngirit. Tidak berani beli, tidak berani beli A, tidak berani beli B, ngirit terus. Suatu saat, saya penasaran, saya tanya, kenapa sih kamu kok enggak mau beli makanan? Oh, dia menjawab, saya ngirit karena saya punya cita-cita untuk suatu saat saya bisa tinggal di Prancis. Wow. Kak Bani tahu bahwa temannya Kak Bani ini bukan dari keluarga yang kaya raya, tidak. Tetapi dari keluarga yang sederhana. Dia punya cita-cita yang luar biasa. Dia ingin menabung untuk suatu saat dia bisa pergi ke Prancis, bisa belajar di sana. Setelah SMP, SMA, ya high school, kita pisah. Kita nggak ketemu lagi. 5 tahun yang lalu saya cari, bener enggak ini keinginannya dia tercapai? Ternyata luar biasa. Keinginannya tercapai, dia sekarang tinggal di Prancis. Teman-teman, Tuhan itu menciptakan manusia dengan sebuah kemampuan untuk merancang masa depan. Buktinya Tuhan memberikan sebuah mandat kepada Adam ketika diciptakan untuk memberikan nama, untuk mengelola, untuk memelihara Taman Eden. Memberikan nama itu tidak mudah. Memberikan nama itu butuh pemikiran, butuh sebuah rancangan yang tepat. Dan rancangan itu sampai sekarang kita nikmati. Kalau namanya gajah pasti tubuhnya besar. Ya. Kalau semut kecil. Itu yang unik. Mungkin saya tidak tahu itu ya. Bagaimana ada menamai itu sebagai gajah. Tapi kalau sekarang kita menamakan gajah itu sebagai semut, sesuatu yang aneh. Itu hebatnya Tuhan. Setiap orang diberikan sebuah mimpi, setiap orang diberikan sebuah cita-cita, setiap orang diberikan sebuah kemampuan untuk dia mendapatkan mimpi itu. Dream and achieve. Kita belajar melalui firman Tuhan kehidupan Yusuf. Ya, ini ada di Kejadian 37, Kejadian 39 sampai dengan Kejadian yang ke-41. Saya yakin teman-teman semua tahu cerita Yusuf ini ya. Yusuf ini begitu dicintai oleh orang tuanya, ayahnya, tetapi dia sangat dibenci oleh siapa? Saudaranya sendiri. Orang yang paling membenci saudaranya sendiri. Tapi lihat, Yusuf pada akhir hidupnya, pada akhir masa-masa dia tidak enak, dia menjadi seorang raja. Yusuf mempunyai mimpi, Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan. Dan mimpi itu dipegang. Mimpi itu diimani terus. Bahkan walaupun ada masalah-masalah yang dihadapi, Yusuf tetap menjalankannya. Coba kita lihat ya, Yusuf itu selain dimusuhi dan akan dibunuh saudara-saudaranya sendiri, Yusuf mengalami apa? Setelah itu dilemparkan dalam sumur. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga dijual ke saudagar Median. Ya belum cukup, Yusuf itu di dalam sumur, dia sudah dijual ke saudagar Median. Teman-teman bayangkan, seorang anak yang dikasih oleh ayahnya dari keluarga yang mapan, yang enak, bisa tidur enak, makan enak. Ternyata gara-gara sebuah mimpi yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Dalam sumur itu seberapa besar sih? Sumur itu tidak besar. Ya, dia tidak bisa melompat ke sini, tidak bisa melompat ke sana. Seperti yang biasa dilakukan anak-anak muda di rumah. Dia tidak bisa ke ladang untuk mengembalakan domba, kambing ayahnya.
mungkin bisa lari-lari di sana. Dia dijual ke saudagar Midian. Sebuah tantangan besar, anak muda, teman-teman ya yang masih remaja dalam menghadapi cita-citanya. Dijual ke saudagar Midian bukan sebuah ending, tetapi ada kelanjutannya. Dia dijual di Mesir. Jadi Yusuf ini dilelang. Ayo, siapa yang berani membayar untuk seorang Yusuf? Dan dia dibeli oleh Potifar. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Halangannya adalah apa? Dia difitnah. Difitnah istri Potifar. Sudah gitu dimasukkan penjara. Sudah dimasukkan penjara, dilupakan oleh juru makanan dan juru minuman. Orang kalau sudah dimasukkan penjara itu sudah sebuah hukum yang berat. Bisa saja terjadi Yusuf mati di penjara. Dan dia dilupakan oleh kepala juru minuman sampai dengan 2 tahun. Teman-teman lihat, ketika Allah memberikan mimpi, memberikan cita-cita, kakak yakin teman-teman punya cita-cita semua. Mungkin punya cita-cita seorang arsitek, ya suka menggambar rumah, atau mungkin punya cita-cita menjadi fotografer, ya suka foto-foto, ya foto-foto loh ya, bukan main TikTok yang ding ding ini, bukan gitu ya, foto-foto, benar-benar foto ya. Kalau main TikTok, nggak tahu nanti jadi apa, TikTokers mungkin ya, atau YouTubers itu. Nah, Tuhan itu memberikan sebuah kemampuan kepada kita untuk kita bisa mencapai cita-cita itu. Kita belajar dari Yusuf 3M. Yang pertama, M yang pertama adalah membawa mimpi dalam doa. Jadi kalau teman-teman mempunyai cita-cita, mungkin seorang chef senang lihat masakan-masakan, bahkan mungkin bisa memasak sendiri dengan baik, itu sebuah mimpi yang ditanamkan, sebuah cita-cita, sebuah keahlian yang ditanamkan Tuhan kepada kita. Tuhan pasti memberikan paling tidak satu skill, paling tidak satu talenta pada teman-teman semua. Lihat, Yusuf membawa mimpi dalam doa. Kejadian 39 ayat 2-4. Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi kepala rumah tangga Potifar. Nah, ini setiap kegiatan yang dilakukan selalu disertai Tuhan. Karena apa? Karena Yusuf membawa selalu dalam doa. Kita lihat lagi Kejadian 39 ayat yang 21 dan 23. Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Kejadian 41 sampai dengan 43. Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi penguasa tanah Mesir karena Tuhan menyertai, memberi hikmat untuk mengartikan mimpi. Bukan hanya diberikan mimpi, tetapi Tuhan memberikan kemampuan untuk mengartikan mimpi. Pada waktu Yusuf diberikan mimpi pertama kali, ya berkas-berkas gandumnya, ya saudara-saudaranya tunduk pada berkas gandumnya dia mungkin tidak mengerti artinya. Tapi ketika dia terus membawa itu dalam doa, Tuhan memberikan hikmat untuk bisa mengartikan mimpi dari raja. Jadi M yang pertama adalah apa? Membawa mimpi dalam doa. Cita-citanya teman-teman bawa dalam doa. Mungkin teman-teman bisa jago menggambar anime itu kan. Bawa dalam doa. Tuhan, apakah ini cita-citaku yang sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah ini Tuhan yang Kau mau? Mungkin yang gemar olahraga, mungkin suatu saat bisa jadi atlet, enggak masalah. Bawa dalam doa. Sekarang kita masuk yang M yang kedua. Apa yang diajarkan Yusuf? M yang kedua adalah apa? Menambah skill. Kita lihat Yusuf ketika masih muda, umur 17 tahun, dia biasa mengembalakan domba kambing ayahnya. Tetapi Tuhan membawa kemampuan Yusuf bertambah lagi. Di mana itu? Ketika Yusuf dijual sebagai seorang budak. Masuk di rumah Potifar, dia bingung. Lihat,
Seorang anak yang disayang banget oleh ayahnya, dia harus bekerja di rumah orang. Dia harus menyiapin semua keperluan Potifar. Dia harus mengatur semua rumah tangga Potifar. Tapi itulah maksud Tuhan. Tuhan menambahkan skill kepada Yusuf. Yusuf tidak berontak. Terus Yusuf tidak menangis juga. Yusuf tidak terus cengeng, ya kan? Lo enak di rumah papaku ya. Wifi-nya free, ada laptop, ya, handphonenya sudah iPhone mungkin, atau paling enggak kameranya sudah 4. Mungkin teman-teman punya kamera 5 atau kamera 6 gitu ya. Itu. M yang kedua ada apa? Menambah skill. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara juga. Kenapa? Ya karena skillnya bertambah. Dari mengatur rumah tangga Potifar, dia difitnah, di penjara pun dia berusaha menambah skillnya. Tidak diam-diaman dia di penjara terus bengong. Istilah zaman sekarang ngambek gitu ya. Harus galau, diam terus termenung-menung. Tidak. Yusuf terus menambahkan skillnya. Sampai apa? Sampai kepala penjara itu ya, mempercayakan kepada Yusuf segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Luar biasa sekali. Seorang anak yang dengan nyaman tinggal di rumah orang tuanya, mau tidak mau dia keluar dari zona nyamannya untuk menambah skill. Ada seorang anak kecil, masa kecilnya itu begitu sulit karena dia bukan satu-satunya anak dalam keluarga ini. Keluarga ini keluarga sederhana sekali. Dia merupakan sulung dari 3 bersaudara. Ayah anak ini dia bekerja paruh waktu sebagai seorang petani, buruh tani. Kalau buruh tani kita pasti bayangannya tinggal di desa, ya, karena pertanian di kota itu enggak ada, semua jadi mall, ya, mall-mall yang diwarna hijau. Ya. Kemudian ibu anak ini tidak bekerja karena harus mengurus anak-anak. Anaknya 3, papanya seorang petani, tinggal di desa, ibunya tidak bekerja. Kehidupan anak kecil ini makin berat ketika ayahnya meninggal. Tiba-tiba pada suatu sore di musim panas. Umur anak ini saat itu 6 tahun. Teman-teman bisa bayangkan, usia 6 tahun, ayahnya seorang petani, ibunya tidak bekerja, ya. Ternyata dia meninggal, ayahnya meninggal, dia masih usia 6 tahun. Apa yang bisa dikatakan, apa yang bisa dikerjakan seorang anak 6 tahun? Ibunya harus pergi bekerja di pabrik. Karena ayahnya meninggal, mau tidak mau ibunya yang pergi bekerja. Ya, bekerja di pabrik pengalengan tomat. Lalu siapa yang ngurus di rumah? Anak ini. Anak kecil ini mau tidak mau menjadi pengasuh dan merawat adik-adiknya di rumah. Usia 6 tahun. Bersyukurlah teman-teman kalau pada saat usia-usia seperti ini kalian masih disempatkan punya orang tua yang lengkap, punya keluarga yang utuh, masih bisa sekolah, ya. Ini usia 6 tahun dia harus menjaga adiknya karena ayahnya meninggal, ibunya harus bekerja mencari uang untuk menafkahi. Akhirnya anak ini putus sekolah karena gak bisa biayain, gak punya uang, ya. Dia harus mengurus adik-adiknya. Di sini titik dia menjadi seorang chef. Dia belajar masak, mau tidak mau karena harus mengurus adiknya, dia mau tidak mau belajar masak. Dia belajar terus. Pekerjaan pun berubah. Dia harus bekerja juga sebagai petani, setelah itu dia bekerja lagi sebagai petugas pemadam kebakaran, bekerja sebagai agen asuransi. Bahkan dia pernah mendaftarkan diri sebagai seorang volunteer dari tentara. Semua pekerjaan dicoba, tapi semuanya nggak bertahan lama. Pada usia 40 tahun, anak ini berupaya mengambil sekolah lagi. Tetapi
nggak pernah menyelesaikan. Dia gagal lagi. Apakah sampai di sini perjuangannya? Tidak. Dengan modalnya dikumpulkan, ditabung, karena dia bekerja sebagai petani, dikumpulin, tabung, sebagai pemadam kebakaran ditabung. Akhirnya dia teringat lagi, loh saya dulu waktu kecil saya bisa memasak untuk adik-adik saya. Kenapa enggak saya coba lagi? Dia coba lagi, dia tawarkan resepnya ini, ditawarkan ke restoran supaya restoran bisa beli resep ini. Dan semua restoran tidak ada yang mau resepnya. Aduh, sungguh tragis. Ya, impiannya yang menjadi seorang chef, yang menjadi seorang yang pengusaha yang sukses, usia 40 tahun masih belum bisa jadi apapun. Dia coba terus. Berapa restoran yang kira-kira menolak dia? 1.000 restoran menolak resepnya dia. Teman-teman kalau gagal 2 kali, 3 kali, putus asa enggak? Kalau kita belajar sedikit susah, taruh, letakkan, kita sudah beralih. Anak ini sampai 1.000 restoran pun dia tekuni, walaupun ditolak terus dia tawarkan resepnya. Dan di restoran yang ke 1.008 akhirnya dia menemukan jati dirinya. Restoran itu mau membeli resepnya. Dan sampai sekarang teman-teman juga bisa merasakan resepnya. Siapa dia? Colonel Sanders. Sukses di usia berapa? 65 tahun. Teman-teman sekarang masih jauh, usia 65 tahun. Tetapi bukan berarti harus sukses di usia 65. Tergantung apakah kita ini mau terus mencoba. Gagal it's okay. Colonel Sanders 1.000 restoran, dia ditolak oleh 1.000 restoran resepnya. Dia coba terus. Dan kita tahu Colonel Sanders restorannya apa? Restoran cepat saji, KFC. Sampai sekarang KFC masih berdiri, masih enak. Ya, Kak Bani juga suka, ya, suka melihat, suka makan juga. Ya. Teman-teman pasti ya, KFC. Itu poin yang kedua, menambah skill. Poin yang ketiga dari Yusuf apa? M yang ketiga, menjauhi dosa. Wah, kita kalau dengar kata dosa itu, waduh, nggak enak semua ya. Dosa itu apa sih? Dosa itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa itu sesuatu yang melenceng dari kebenaran. Contoh, kalau kita sebagai seorang siswa mendapatkan tugas dari mister ya atau miss yang di sekolah, kemudian kita tidak mengumpulkannya tepat waktu, itu namanya sudah melenceng. Kalau melenceng tadi namanya dosa. Kalau kita biasakan dosa ini sedikit, enggak apa-apa, kita kumpulin, kalau besok waktunya ngumpul kita kumpulin malam ini gitu ya. Lama-lama kita akan melewati batas dan kita anggap itu sebuah kebiasaan. Dosa kalau dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi sesuatu yang kita benarkan sendiri. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu terus-menerus ya, contohnya kalau kita sedikit-sedikit suka berbohong, ya, suka berbohong, lama-lama jadi kita pembohong tanpa kita tahu kalau itu kita sedang bohong. Perkataan yang salah kalau kita terusin akan benar sesuai dengan diri. Artinya kita akhirnya mati dalam dosa. Kita melakukan dosa kita nggak tahu. Kalau kita lihat nih ya, sekitar kita, mereka yang naik motor, coba lihat. Kalau jarak dekat aja sudah tidak mau pakai helm, sudah tidak menyalakan lampu, dia akan mulai mencoba jarak lebih jauh tidak pakai helm, tidak pakai lampu. Akhirnya suatu saat kecelakaan, tertabrak. Begitu juga orang-orang, kalau teman-teman lihat di palang kereta api, coba lihat, mereka sedikit-sedikit menerobos, ya kan, palang kereta terobos. Suatu saat mereka lengah,
Karena mereka sudah terbiasa melanggar, sudah terbiasa melakukan dosa, akhirnya dosa itu jadi suatu kebiasaan yang benar bagi dirinya. Padahal itu sudah salah. Setiap ada palang kereta, perlintasan kereta api, dia terabas. Sampai dia akan kecelakaan, ditabrak kereta. Yusuf mengajarkan kita untuk menjauhi dosa. Dosa bukan masalah melakukan kesalahan, tetapi benci itu juga dosa. Ketika kita benci saudara kita sendiri, Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan, itu sama seperti kita membunuh. Tidak membalas dendam. Lihat Yusuf, ketika dibenci oleh saudaranya, Yusuf balas dendam? Tidak. Sampai dia jadi raja pun dia tidak membalas dendam. Malah apa? Saudara-saudaranya dikumpulkan, ayahnya dikumpulkan juga supaya dipelihara. Ini Yusuf. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia dapat jubah yang terbagus dari ayahnya, diambil oleh saudara-saudaranya, dia tidak protes. Dia diam. Karena dia tahu dia harus menjauhi dosa. Tidak berontak. Dan ketika di rumah Potifar, dia digoda oleh istri Potifar, dia lari menjauh. Dia tidak mau masuk dalam perangkap dosa. Begitu juga ketika dia dilupakan oleh juru makanan dan minuman, dia pun tidak marah-marah, tidak ngedumbel, ya, tidak risau. Teman-teman di masa-masa muda ini, ayo belajar terus. Kita jauhi hal-hal yang buruk, jauhi narkoba, jauhi obat-obat terlarang, jauhi pergaulan-pergaulan bebas, jauhi pornografi. Karena ketika kita masuk di situ, kita akan sulit untuk keluar. Mungkin kita akan berkata, loh kan nanti kita bisa keluar lagi. No, kalau dosa sudah menjerat kita, sulit kita untuk melepaskan. Karena dosa itu akan sudah menjadi dagingnya kita. Kita akan merasa dosa itu it's fine. Padahal sudah tidak bisa keluar lagi. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita mempunyai dream dan kita mempunyai kemampuan untuk mencapai itu. Hari ini kita belajar 3M. M yang pertama apa? Membawa mimpi dalam doa. M yang kedua, menambah skill, apalagi di musim-musim PSBB, ya, work from home, study from home, ini masih banyak kemampuan yang kita bisa gali. YouTube kita pakai untuk belajar, cari ilmunya, cari ilmu masak, cari ilmu fotografi, cari ilmu editing, cari ilmu apapun di situ ada, cari menambah skill. Yang ketiga, jauhi dosa. YouTube bisa dipakai untuk berdosa juga. Hindari. Mungkin teman-teman ada yang usil, ya, kasih video-video porno, buang. Mungkin kasih link-link yang tidak benar, buang semua. Jangan sekali-kali kita mencoba masuk. Peliharalah kita hidup sehat, olahraga, jauhi makanan-makanan yang merusak tubuh, jauhi obat-obatan, jauhi rokok, jauhi hal-hal yang merusak tubuh. Ya, hiduplah berkenan juga dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, doa, ibadah online seperti saat ini, dengan Zoom juga, itu saat-saat kita mendekat hidup berkenan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak tertarik pada masalah-masalah dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menciptakan kami semua dengan kemampuan kami untuk merancang masa depan, dengan kemampuan kami untuk mendapatkan cita-cita itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Yusuf Engkau sertai dari masa mudanya sampai berjaya, sampai sukses, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang sama, Allahnya Yusuf, Yesus Kristus Tuhan, akan menyertai kita semua, menyertai kami sejak kami masih muda Tuhan. Kami mau Tuhan belajar seperti Yusuf, kami mau terus membawa mimpi kami dalam doa Tuhan. Kami mau menambah skill kami Tuhan, dan kami mau terus menjauhi dosa Tuhan, mendekatkan diri kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga,
Tuhan Yesus berkati kami semua. Tuhan lindungi Tuhan orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan berkati usaha mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan lindungi. Tuhan jauhkan dari segala macam orang-orang jahat, maksud jahat Tuhan, godaan, cobaan, malapetaka, virus, bakteri yang akan menyerang tubuh kami. Kami percaya Tuhan di saat kami mengandalkan Engkau, Tuhan akan turun tangan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah semua yang anak-anak Tuhan lakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kakak-kakak yang pelayanan, terlebih untuk Kak Bani yang sudah menyampaikan firman. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah melayani WL. Ada Kak Agus, ada Kak Eca, ada Kak Esra, ada Kak Joshua, dan ada Kak Ruth di balik layar tadi ya. Oke, biarlah kita menikmati ibadah kita tiap minggu ini, dan kita akan bertemu kembali minggu depan di Zoom ya, di Zoom online. Jangan lupa, mari ajak teman-teman yang belum bisa hadir, boleh di WA, di calling ya, diingatkan untuk kita boleh bersama-sama beribadah di melalui Zoom online. Oke. Demikian pengumuman kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Baik, teman-teman semuanya, apa kabarnya semuanya? Kakak percaya kita semua pasti merasa sukacita. Oke, kakak kembali mengingatkan, ingat ya, minggu depan kita akan mengikuti ibadah online via Zoom seperti yang disampaikan oleh Kak Ruth tadi, tanggal 19 Juli 2020, pukul berapa? Pukul 10 ya. Jangan lupa, tolong ingatkan teman-teman yang lain juga. Nah, yang akan kakak sampaikan ini demikian. Banyak di antara kita mungkin merasa ibadah online kan bisa kita lihat kapanpun gitu ya. Teman-teman, itu kesalahan kita. Jadi hari Minggu itu tetap kita sediakan waktu khusus untuk ibadah meskipun dilakukan secara online. Jadi jangan berpikir online gak apa-apa, nanti saya dengar hari Senin deh, atau saya tonton hari Selasa. Bisa-bisa kita lupa, jangan-jangan selama COVID ini kita ibadah online, ada di antara kita yang gak pernah ikut ibadah online. Ayo, yang seperti itu harus bertobat hari ini ya. Jadi minggu depan jangan lupa ikut ibadah via Zoom bersama-sama dengan kita semua. Oke, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan menyertai setiap kami dalam ibadah online yang telah kami lakukan pada hari ini. Kami percaya setiap pergumulan kami Tuhan yang tahu dan Tuhan yang sanggup menolong kami. Berkati semua kakak-kakak yang sudah melayani pada hari ini. Berkati Kak Bani, berkati Kak Eja, berkati Kak Agus, berkati Kak Ruth, berkati Kak Esra, dan berkati juga Kak Joshua. Dan teman-teman, adik-adik juga yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan yang memberkati masa depan mereka. Seperti firman Tuhan yang telah kami terima pada hari ini, kami mau belajar seperti Yusuf Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan kami masa depan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua kami, mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami, biar damai sejahtera Allah tetap menyertai, memberkati kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya.